Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Panji Ananda Lumbanturuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman prosedural mengenai konsep Dynamic Memory Allocation. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk melanjutkan tugas sebelumnya, namun menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Di sini akan dikembangkan ada 7 fitur, seperti menstruktur simulator secara dinamis, yaitu yang tadi Dynamic Memory Allocation. Kemudian secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa ke simulator, kemudian penambahan mata kuliah atau course, kemudian sumber data student, sumber data course, fitur untuk pencarian data student berdasarkan ID-nya atau NIM, kemudian fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kode mata kuliahnya. Kemudian di sini rincian format perintah untuk setiap fiturnya. Ada case study juga hingga 4 case study dengan contoh input dan output. Langsung saja kita masuk ke academic.c-nya sebagai implementasi dari academic.h. Sebelumnya academic.h ini adalah library yang akan kita gunakan, yang akan kita implementasikan di file academic.c. Pada academic.h ini terdiri library-library yang akan digunakan. Lanjut, di file academic.c ada 4 library atau 4 pustaka ini. Include academic.h, yaitu library utama yang dari sini. Kemudian include studio.h sebagai fungsi input dan output, studiolib.h sebagai fungsi konversi, kemudian string sebagai fungsi manipulasi string. Kemudian di sini kita mengkonversi grade to text agar dapat dibaca. Kemudian switch grade mengecek nilai dari variabel. Nah, di sini akan dicek jika grade bernilai grade E, maka fungsi akan return ke E. Kemudian jika grade bernilai grade D, maka fungsi akan return ke D. Jika grade bernilai grade C, maka fungsi akan return ke C. Seperti itu hingga jika grade adalah bernilai grade A, maka fungsi akan return ke A. Namun, jika tidak ada dari antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 7 ini, maka akan return ke none. Kemudian untuk menghitung nilai performa mahasiswa akan dihitung dengan berbentuk float, di mana akan menampilkan grade dan kredit. Kemudian indeks array-nya seperti ini, yang akan menjadi IP dari mahasiswa. Kemudian di sini kita mencetak course-nya. Ya, di sini akan dicetak informasi dari mata kuliah yang diambil, seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian jumlah kreditnya. Nanti formatnya seperti ibaratnya ada kode, nama, kemudian kredit dan passing grade-nya. Akan dicetak seperti format berikut. Kemudian di sini juga terdapat perulangan for. Kita menggunakan perulangan for integer i diawali dari 0,
atau inisialisasi dari 0, kemudian dengan kondisi I lebih kecil dari course yang tadi, dan ini incrementalnya, mana I akan selalu bertambah. Kemudian di sini kita akan mencetak data mahasiswa, void print student. Untuk format cetaknya seperti ini, ID student, nama student, name student, year student, kemudian study program, dan GPA. Kemudian di sini juga menggunakan perulangan for. Lanjut, di sini kita akan mencetak daftar pendaftaran. Untuk formatnya seperti ini: enrollment course code, enrollment student ID, kemudian akan dikonversi grade to text, dan menghitung performa yang tadi. Dan setiap untuk mencetaknya selalu menggunakan perulangan for. Kemudian di sini kita membuat struct course T yang di dalamnya terdapat kode, name, credit dengan format unsigned sort, kemudian enum, grade T, passing grade. Kemudian di sini juga kita menggunakan asterisk CPY, string copy, untuk menyalin string. Kemudian di sini ada juga struct buat student T yang terdiri dari ID, name, dan year. Kemudian study program dalam berbentuk char. Lanjut, struct student T ini kembali juga menggunakan string copy. Kemudian terdapat juga struct buat enrollment atau pendaftarannya dengan struct yang berisi course T seperti ini. Kemudian kita akan menghitung GPA mahasiswa. Di sini fungsi ini untuk menghitung IPK dari mahasiswa. Nantinya akan berbentuk float. Kemudian menggunakan perulangan for, dan akan dibandingkan menggunakan strcmp. Kemudian di sini terdapat juga kondisi di mana total kredit lebih besar dari 0. Kemudian student GPA-nya sama dengan total point per total kredit. Jadi untuk menghitung GPA-nya atau IPK-nya, kita membagi total point dengan total credits atau SKS-nya. Kemudian point set enrollment grade. Di sini kita akan mengatur nilai pada enrollment. Fungsi ini akan mencari pendaftaran berdasarkan kode mata kuliah dan ID mahasiswa. Kemudian menggunakan perulangan for dan akan berhenti dengan kondisi yang sudah ditentukan. Di sini juga terdapat struct student T yang tadi. Kemudian di return ke empty. Seperti itu juga dengan struct course T yang tadi. Kemudian
kita lanjut ke file case study-nya, yaitu pada file T0901. Di sini kita mengimport 4 library. Pertama yaitu include academic.h. Kita mengimport library utama yaitu academic.h sebagai berikut. Kemudian kita menginclude studio.h sebagai fungsi input dan output, studiolib.h sebagai fungsi konversi data, kemudian string.h sebagai fungsi manipulasi string. Kemudian kita menentukan max student hingga 100, kemudian max comment atau perintah hingga 100. Kemudian di sini fungsi utama di mana kita membuat struct studenti yang akan menyimpan data mahasiswa. Kemudian kita membuat array untuk menyimpan data mahasiswa tersebut. Kemudian di sini ada buffer untuk menyimpan input dari pengguna hingga 256. Kemudian terdapat array untuk menyimpan semua input perintah dari pengguna. Kemudian kita membaca input baris demi baris dan menyimpannya ke dalam array comments yang tadi. Nah, di sini terdapat kondisi di mana jika inputannya seperti ini, maka program akan break atau berhenti. Kemudian untuk menyimpan input ke dalam array comments, kita menggunakan string cpy atau string copy. Kemudian lanjut akan diproses setiap perintah yang telah disimpan yang tadi. Di sini juga menggunakan perulangan for, di mana integer i diinisialisasi dari 0 dengan kondisi i lebih kecil dari comment count, kemudian menggunakan incremental i++. Kemudian akan disalin perintah ke buffer temp untuk diproses. Kemudian akan dipastikan di mana string diakhiri dengan null terminator atau delimiter. Kemudian kita mengambil token pertama menggunakan strtok atau tokenisasi. Kemudian terdapat kondisi di mana jika perintahnya adalah create student, maka akan diambil token ID mahasiswa, akan diambil name mahasiswa, year atau tahun masuk, kemudian study program. Nah, setelah itu jika semua data telah tersedia dan kapasitas belum penuh, kemudian akan dibuat struct student dan akan disimpan ke array student dengan format seperti ini: ID, name, year, dan study program. Kemudian terdapat kondisi di mana jika perintah adalah print student, kondisi lainnya akan dipanggil fungsi untuk mencetak semua data mahasiswa. Di sini kita dapat memanggil fungsinya ICC atau seperti ini. Kita panggil filenya dulu. Kemudian file implementasinya Mino, kemudian panggilannya T01. Di sini kita akan memasukkan input pada terminal untuk case studies yang pertama, case pertama. Untuk contoh inputan atau masukannya seperti ini. Kita akan copy terlebih dahulu. Sebelum kita melihat outputnya, untuk expect output dari program ini seperti ini. Jadi kita akan mencoba pada terminal, maka akan keluar dan sesuai dengan pada expect output dari case yang pertama, yaitu T0901. Kita lanjut ke case yang berikutnya. Pada case ini sama juga mengimport
4 library utama: academic.h, studio.h, studylib.h, dan string.h. Kemudian kita menentukan max student hingga 100, max course hingga 100, kemudian max comments atau perintah 256. Kemudian kita membuat struct comment akan menyimpan satu baris input dari pengguna, dan akan disimpan string mentah dari input pengguna. Kemudian di sini struct student yang menyimpan data mahasiswa, terdapat juga array nantinya akan menyimpan data mahasiswa. Kemudian akan disimpan jumlah mahasiswa saat ini menggunakan unsigned short integer. Seperti itu dengan course T menyimpan data mata kuliah, akan juga array untuk menyimpan data mata kuliah. Kemudian struct comment menyimpan semua perintah input dari pengguna. Kemudian di sini buffer untuk membaca inputnya. Kemudian untuk membaca semua input dari pengguna, di sini kita membuat sebuah kondisi. Apabila kita menemukan seperti inputan seperti ini, sama seperti case yang T090 tadi, 01 tadi, jika menemukan inputan seperti ini maka program akan berhenti. Kemudian inputan disimpan ke dalam array of comment. Kemudian lanjut tahap yang berikutnya, untuk memproses setiap perintah satu persatu kita menggunakan perulangan for. Selalu menggunakan buffer sementara untuk parsing comment. Kemudian menyalin menggunakan string copy, akan disalin string mentah dari comment ke buffer. Kemudian kita mengambil bagian pertama menggunakan strtalk sebagai perintah. Nah, di sini kondisi dimana jika perintah adalah create student, maka kita mengambil ID mahasiswa menggunakan strtalk. Kemudian kita mengambil name mahasiswa, year, dan study program. Nah, jika semua data valid dan kapasitas mahasiswa belum penuh, maka akan menghasilkan kondisi seperti berikut ini. Di sini create student dengan format ID, name, year, dan study program. Nah, kemudian jika perintah adalah create course, maka akan diambil kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS atau kredit yang akan berbentuk string, dan nilai dalam bentuk huruf. Nah, kemudian jika semua data valid dan kapasitas mata kuliah belum penuh, maka akan menghasilkan kondisi berikut. Kemudian kita akan mengkonversi SKS dari string ke integer menggunakan atoy. Kemudian konversi string nilai ke enum grade T. Terdapat beberapa kondisi di mana jika string parameter grade str adalah A, maka fungsi akan return nilai ke grade A. Seperti juga dengan ini, jika string parameter grade str adalah AB, maka fungsi akan return nilai ke grade AB. Hingga pada fungsi grade str adalah T, maka return nilai grade, maka fungsi return nilai menjadi grade T. Namun jika tidak terdapat pada kondisi berikut, jika nilai tidak dikenal maka akan set ke grade none. Kemudian kita membuat mata kuliah baru dan menambahkan array. Di sini formatnya code, name, credit, dan grade. Kita membuat kondisi lagi di mana jika perintahnya nanti akan print student, maka akan dicetak seluruh daftar mahasiswa. Kemudian jika perintah adalah print courses, akan dicetak seluruh daftar mata kuliah. Kemudian kita mengakhiri programnya. Langsung saja kita masuk ke compilernya.
Oke, di sini kita akan masukkan input sesuai dengan yang ada pada modul. Ini adalah contoh masukannya. Nah, sebelum saya enter, untuk expect outputnya seperti ini, maka akan langsung keluar output pada terminal sama dengan expect output pada modul. Oke, lanjut ke case yang berikutnya, case 3. Kita akan melanjutkan case yang tadi dengan mengimport 4 library utama kita. Kemudian struct student di mana menyimpan data mahasiswa yang berisikan ID, name, year, study program, dan IPK atau GPA-nya. Kemudian struct course yang berisikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan passing grade-nya. Kemudian buffer untuk menyimpan output dan beberapa fungsi untuk mengonversi string passing grade ke enum grade T. Nah, di sini juga terdapat kondisi di mana jika string parameter grade str itu adalah A, maka fungsi return nilai menjadi grade A. Seperti itu hingga seterusnya. Namun jika tidak ada pada kondisi dari grade T hingga grade A ini, maka defaultnya tidak valid dan mengembalikan ke none. Kemudian fungsi untuk menambah string ke output buffer, kita melakukan point add to output buffer. Kemudian kita mengalokasi ulang buffer untuk menampung satu baris baru menggunakan realloc. Kemudian akan exit atau keluar jika alokasi gagal. Kemudian alokasi memori untuk string yang baru, kita menggunakan malloc. Kemudian akan exit atau keluar jika alokasi gagal. Kemudian kita menyalin string ke buffer menggunakan str copy. Kemudian kita membuat fungsi untuk memformat dan menyimpan output student menggunakan void buffer student. Nanti formatnya akan seperti ini: ID student, name student, year student, study program, dan GPA student. Kemudian fungsi untuk memformat dan menyimpan output course di sini akan disimpan dan diformat untuk output mata kuliahnya. Formatnya yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, kemudian akan diubah dari grade ke teks untuk passing grade-nya. Kemudian kita membuat fungsi untuk memproses print student ke buffer menggunakan void buffer print student. Kita juga memasukkan struct student T yang tadi. Kemudian di sini ada fungsi untuk memproses print courses ke buffer menggunakan void buffer print courses. Kemudian kita memasukkan struct course T atau data mata kuliah. Kemudian fungsi untuk mencetak semua output yang tersimpan menggunakan void print output buffer. Di sini juga menggunakan perulangan for untuk unsigned integer i. Kemudian kita membuat fungsi untuk membebaskan output buffer menggunakan void free output buffer. Kemudian integer main atau fungsi utama di sini kita membaca input menggunakan forgets. Kemudian akan break jika kondisinya gagal membaca input. Kemudian kita di sini membuat kode berikut untuk menghapus nilai yang muncul. Kemudian akan dilewati jika input kosong atau hanya enter saja. Kemudian hentikan eksekusi di sini jika inputnya seperti mana tadi? Di sini input akan berhenti
apabila eksekusinya seperti ini akan berhenti. Kemudian parsing perintah menggunakan start, kemudian akan continue atau dilewati jika perintahnya kosong. Kemudian di sini kita mengalokasikan ulang array students menggunakan realloc. Kemudian akan keluar apabila alokasinya gagal. Kemudian akan ditambahkan student baru, create student yang berisikan ID, name, year, and study program. Akan dilakukan perintah print student. Nah, kemudian di sini jika alokasi ulang array courses menggunakan realloc. Kemudian akan exit keluar jika alokasinya gagal. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk menambahkan course baru dengan create course. Ini adalah kondisi-kondisi lainnya. Di sini juga akan diperiksa jika student atau mahasiswa telah ditemukan. Setelah itu kita mencetak semua output yang telah tersimpan menggunakan print output buffer. Setelah itu kita membebaskan memori menggunakan free output buffer. Setelah itu return 0, mengakhiri programnya. Langsung saja kita coba pada terminal. Di sini kita akan memasukkan input dari contoh masukan pada modul. Expect outputnya seperti ini. Kita akan enter, maka output yang diberikan sama seperti expect outputnya. Kemudian lanjut pada case yang terakhir, T0904, lanjutan dari case yang tadi. Di sini tetap kita harus mengimport keempat library-nya. Untuk code-code awalnya sama seperti yang tadi juga. Terdapat struct student T, data mahasiswa, kemudian struct course T, data mata kuliah. Buffer untuk menyimpan outputnya, kemudian fungsi untuk konversi string passing grade ke enum grade T. Kemudian beberapa kondisi di mana nantinya jika string parameter grade str ini adalah A, maka fungsi akan return nilai ke grade A. Seperti itu hingga ke grade T. Namun apabila tidak terdapat pada kondisi ini, maka akan mengembalikan ke nol atau tidak valid. Kemudian seperti yang tadi juga, untuk menambah string ke output buffer menggunakan void add to output buffer. Kemudian menggunakan realloc untuk alokasi ulang buffer, menggunakan exit apabila alokasinya gagal atau keluar. Kemudian alokasi memori untuk string baru menggunakan malloc. Kemudian akan disalin string ke buffer menggunakan string copy. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk memformat dan menyimpan output student. Nanti formatnya seperti ini: ID student, name student, year student, study program, dan GPA. Nah, seperti ini, ID, namanya, kemudian tahun masuk, program studi, dan IPK-nya, gitu guys. Kemudian untuk memformat dan menyimpan output course-nya, formatnya seperti ini: kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan passing grade-nya yang telah diubah dalam bentuk teks. Setelah itu beberapa fungsi di sini untuk memproses print students ke buffer menggunakan void buffer print student,
Fungsi untuk memproses print courses ke buffer menggunakan void buffer print courses. Fungsi untuk mencetak semua output yang telah tersimpan dengan void print output buffer. Fungsi untuk membebaskan output buffer, void free output buffer. Kemudian kita akan membaca input menggunakan forget seperti yang tadi juga, sama dengan file-file yang sebelumnya. Akan berhenti jika tidak bisa membaca inputnya atau gagal, akan dihapus new line, akan dilewati apabila terdapat input kosong atau hanya enter, kemudian eksekusi berhenti apabila input seperti ini. Kemudian terdapat juga parsing perintah menggunakan strtalk atau tokenisasi, kemudian akan dilewati jika perintahnya kosong. Kemudian alokasi orang menggunakan relog, ditambahkan student baru, terdapat juga beberapa kondisi seperti ini. Akan diambil code name kredit dalam bentuk string passing grade berbentuk char juga ini. Kemudian alokasi ulang lagi menggunakan relog, dan akan exit apabila terdapat alokasi yang gagal. Kemudian kita menambahkan course yang baru menggunakan create course, code, name, credit, dan grade. Di sini juga terdapat beberapa kondisi. Kemudian kita akan menemukan di sini membuat fungsi untuk menemukan mahasiswanya. Kemudian akan diperiksa jika student ditemukan atau mahasiswa ditemukan. Seperti itu untuk fungsi yang ini. Namun di sini fungsinya untuk menemukan course atau mata kuliah. Kemudian akan diperiksa apabila course sudah ditemukan. Di sini akan diabaikan perintah-perintah yang tidak dikenali. Kemudian akan dicetak semua output yang telah disimpan, selalu menggunakan free memory atau bebaskan memori. Kemudian kita akhiri programnya, return now. Kita akan mencoba outputnya. Untuk input dan output pada model seperti ini. Untuk outputnya nanti seperti ini. Kita akan coba enter, maka akan keluar output dari program yang telah kita buat, dan sama seperti expect outputnya. Jadi sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai dynamic memory allocation. Untuk kesimpulannya, Academic.C ini adalah implementasi dari Academic.H yang terdiri dari library yang akan kita gunakan dan kita implementasikan di sini. Kemudian ini adalah semacam bagaimana cara kita menjalankan program atau inputan masing-masing dari programnya. Sekian Pak presentasi saya mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.